Pedangdut Inul Daratista telah memiliki beberapa bisnisnya, salah satunya adalah karaoke keluarga. Tempat hiburannya ini sudah memiliki ratusan cabang yang tersebar di Jakarta dan kota-kota lainnya. Namun, sejak pandemi melanda, dampak pun langsung dirasakan. Bisnis karaoke ini harus berhenti beroperasi akibat pemberlakuan PPKM. Sudah mau 2 tahun ini karaoke saya semuanya tutup. Tapi saya harus survive karena karyawan saya juga yang ada di pundak saya juga masih banyak. Sebagian juga masih ada yang saya pekerjakan. Inul Daratista melihat sejumlah tempat hiburan sudah mulai diperbolehkan untuk menerima tamu dan pelanggan. Terlebih mulai 1 November ini Satgas COVID-19 telah menurunkan level PPKM di Jakarta turun jadi level 1. Namun tidak serta-merta bisnis karaoke Inul bisa mendapat izin beroperasi. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan tersendiri hingga mencurahkan isi hatinya di platform sosial media pribadinya. Inul merasa dianaktirikan mengingat Inul sejatinya akan melakukan prokes ketat terhadap tempat hiburannya. Kalau kecewa sih semua saya rasa kecewa lah. Ini memang dirasakan oleh semua pihak sih. Kalau saya sih nggak berani kayak mereka ya, saya taat aturan. Inul Daratista merasakan keprihatinan yang mendalam bahwa sejatinya bisnis karaoke membuka lapangan pekerjaan. Inul pun menderita kerugian tak hanya kerugian material terhadap dirinya, namun juga orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan di bisnis karaoke-nya. Untuk menopang kebutuhan hidup sehari, kini Inul memutuskan untuk beralih haluan merambah menjadi YouTuber. Materi konten YouTube-nya lebih mengandalkan kehidupan keluarganya dengan segala tingkah laku kocaknya. Pasca bercerai, hidup penyanyi Nindi Ayunda terlihat ruwet. Berbagai konflik dalam kehidupannya memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dilaporkan oleh istri mantan supir pribadinya ke Polsek Durensawit atas dugaan penyekapan dan penculikan, kini berkas kasusnya telah lengkap. Beberapa saksi dan barang bukti telah terpenuhi. Polisi juga telah melimpahkan kasusnya ke Polres Metro Jakarta Selatan sesuai tempat kejadian perkara. Sudah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut. Ada 2 visum, yang divisum adalah Leman sebagai korban yang dilakukan penyekapan dan dugaan terjadi penculikan. Kasus ini pasti akan terungkap. Tak hanya satu persoalan yang dihadapinya, Nindi juga harus bersiap menghadapi laporan mantan ayah mertuanya ke polisi. Dedi Harsono melaporkan mantan menantunya ke Polres Metro Jakarta Selatan 9 Juli lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Nindi dituding menyindir dirinya melalui media sosial dengan menyebut dirinya selingkuh dengan sang karyawan. Jadi kita sebagai pelapor harus memahami proses ini, tapi dengan harapan proses ini tetap harus berjalan, kan begitu. Tidak bisa proses hukum itu berhenti di tengah jalan tanpa ada suatu kejelasan. Menerima berbagai persoalan hukum yang datang bertubi-tubi, lalu bagaimana Nindi menghadapinya? Biar nanti hukum-hukum saja yang berbicara. Kalau sekarang ini orang mau bicara apa terserah, yang tahu kan saya. Karena saya bukan karena saya takut atau saya mengalah, tapi karena saya menghadapi situasi anak saya yang mengetahui semuanya, detail, sehingga itu membuat saya menjadi cemas. Tapi yang saya nggak suka itu pure adalah orang-orang di belakangnya dia aja. Yang saya nggak suka dan sikapnya Aska membiarkan itu adalah menurut saya itu tidak baik. Oke deh selebritas, kita doakan saja semoga perkara yang tengah dihadapi oleh Nindi Ayunda bisa segera selesai ya.